pertama mengenai peradaban dan juga kebudayaan. Nah, jadi peradaban Islam ini adalah kebudayaan yang kompleks yang ditimbulkan oleh Islam yang berasimilasi dan juga berkulturasi dengan budaya lokal. Jadi perbedaan begitu antara budaya dengan peradaban itu sebenarnya tipis. Kalau budaya itu adalah hasil seluruh pikiran manusia, sedangkan peradaban manusia yang canggih, kompleks, batasannya itu memang tidak jelas, akan tetapi bila kebudayaan itu terstruktur dengan rapi, canggih, melampaui zaman, maka inilah yang disebut dengan peradaban. Sesuatu yang canggih, bagus, halus, memang untuk membedakan kebudayaan itu agak susah, tetapi antara budaya dan peradaban itu memiliki perbedaan tipis yang sangat sulit dibedakan, akan tetapi yang menjadi batasannya itu adalah kecanggihannya. Jadi perbedaan antara budaya dengan peradabannya itu adalah terletak pada kecanggihan. Jadi peradaban itu adalah kecanggihan pada zaman tersebut. Contohnya itu seperti penemu komputer atau handphone, yaitu kecanggihan yang mereka temukan yang melampaui batas pikir mereka pada saat itu, melampaui zamannya. Jadi, kebudayaan yang kompleks atau peradaban yang kompleks tersebut yang ditimbulkan oleh Islam, jadi adanya Islam masuk melalui jalur asimilasi atau perkawinan, kemudian tasawuf, kemudian perdagangan, dan sebagainya, itu termasuk juga jalur peperangan atau penaklukan suatu daerah. Artinya kebudayaan peradaban Islam itu adalah peradaban kebudayaan yang kompleks yang ditimbulkan oleh Islam. Kemudian peradaban ini berasimilasi dan juga berkulturasi dengan budaya lokal. Nah, jadi sudah dapat kita ketahui bahwa antara budaya dengan peradaban itu sebenarnya berbeda, cuman perbedaannya agak tipis. Kalau budaya itu adalah seluruh pemikiran manusia, tindakan dan hasil karyanya. Sedangkan peradaban itu adalah tonggak dari pemikiran mereka, yang mana pemikiran mereka itu sudah melampaui batas zamannya, yang mana ditandai dengan kecanggihan dari suatu zaman tersebut. Contohnya tadi seperti telepon atau komputer pada zaman dahulu. Kan mungkin kalau kita pikir pada zaman tersebut belum tentu ditemukan situ, tapi sudah ditemukan komputer. Jadi dari situ kita sudah melihat bahwa peradaban di sana sudah mulai maju gitu, sangat maju, melampaui zaman pikirnya. Nah, kemudian kita membahas mengenai asimilasi dan akulturasi. Nah, asimilasi ini adalah dua kebudayaan yang saling bertemu, kemudian satu di antaranya mendominasi atau menghilangkan unsur budaya asalnya. Nah, contohnya itu seperti daerah kita, itu daerah Banjarmasin, itu kan sebelum datangnya Islam, itu cara berpakaiannya mungkin tidak menutup aurat, misalnya itu seperti cara berpakaian orang Hindu dan Buddha. Akan tetapi setelah Islam itu datang ke Banjarmasin, maka cara berpakaiannya itu berubah sesuai tuntutan Islam, ya mungkin secara perlahan gitu, dengan cara menutup aurat sedikit demi sedikit, hingga hilanglah budaya yang asal tadi, yang cara berpakaian orang-orang Hindu, cara berpakaian orang Buddha hilang karena Islam tersebut sudah mendominasi. Kemudian akulturasi. Nah, akulturasi adalah pertemuan kedua budaya yang saling berbaur, tidak saling menghilangkan. Berbeda dengan asimilasi tadi yang mendominasi kemudian menghilangkan kebudayaan yang lama. Jadi contohnya itu kan seperti kebudayaan agama Hindu yang datang ke tanah Banjar, kemudian datang pula Islam. Nah, maka antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu tadi misalnya bercampur, baik itu dari cara berpakaian mereka, kemudian bahasanya. Kemudian contoh itu seperti cerita Dewi Gangga yang berakulturasi dengan agama Islam. Jadi agama Islam itu sendiri tentunya mempunyai dasar tonggak peradaban seperti halnya yang sudah dibawa Rasulullah SAW, dan tonggak ini ditancapkan di tanah Hijaz, baik di Mekah maupun di Madinah. Jadi seperti yang pernah saya baca, itu tonggak dari peradaban Islam itu yang pertama itu otoritas hukum. Nah, jadi otoritas hukum dalam Islam itu bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, jadi selama
peradaban Islam itu terbagi menjadi 3 fase atau 3 periode. Yang pertama itu pada periode klasik. Periode klasik ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan juga 4 sahabat. Yang kedua itu fase pertengahan. Nah, di fase pertengahan ini ada kemunduran Islam. Dan yang ketiga itu fase modern, yaitu zamannya Turki Utsmani. Dan jadi kita lihat dari beberapa fase itu bahwa peradaban Islam itu semakin berjalan, semakin ke depan itu semakin berjalan ke masa depan begitu, akan selalu berkembang. Nah, yang berikutnya ini adalah tonggak dari peradaban Islam, yaitu kebudayaan lisannya. Jadi mentalitas Arab itu adalah mentalitas lisan, bisa dikatakan begitu, yang mana ini ditunjukkan oleh seni Arab yang mereka itu sering mengungkapkan daripada menggambarkan, jadi audio begitu. Seperti cirinya orang Semit, yaitu lebih kepada audio. Nah, jadi kita bahas dulu mengenai Hijaz. Jadi, konon katanya Hijaz ini memiliki nilai sejarah yang historis, yaitu dilihat dalam Al-Quran bahwa Hijaz ini adalah daerah yang pertama kali batu diturunkan dari surga, yaitu batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Dari daerah ini pula Nabi Adam itu diturunkan. Dari gabungan beberapa fakta tersebut membuat daerah Hijaz ini menjadi daerah yang penting untuk dibahas, merupakan awal lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa saja sih faktor yang membuat peradaban Islam itu di Hijaz? Yang pertama yaitu budaya Semit. Nah, jadi Islam itu mempunyai karakter yang sangat kental dengan agama Semit, yang mana agama Semit ini sistemnya adalah monoteisme, yaitu satu Tuhan. Mereka beranggapan bahwa orang yang beragama politisme atau banyak Tuhan itu adalah syirik. Nah, yang kedua, faktor pembentuk peradaban Islam di Hijaz ini adalah fenomena sosialnya. Antara orang Arab kota dan orang Baduy itu sering berperang sampai adanya peringatan Ayyamul Arab, yaitu hari-hari orang Arab. Maksudnya adalah hari untuk berperang, baik itu merebutkan hewan ternak, padang rumput, atau bahkan air. Nah, jadi karena terjadinya perang ini, maka muncul yang namanya pahlawan perang dan para pecundang perang. Jadi, para pahlawan perang ini diceritakan kepahlawanannya, dipuja-puji dengan cara dibikinkan syair. Nah, begitu pula yang musuh tadi, yang disebut dengan pecundang perang. Mereka diejek juga, tapi menggunakan syair begitu. Maka dari segi kesusastraan, orang Arab Hijaz ini sangat unggul begitu. Mereka mengungkapkan perasaan itu dan kekaguman itu, mau baik pun berupa kebencian, itu melalui syair begitu, audio begitu. Kemudian faktor yang ketiga itu seni Arabnya. Nah, jadi semakin indah bahasa seseorang waktu itu, maka semakin tinggi harakat dan martabatnya. Maka muncullah seni-seni qasidah, sholawat. Jadi nama orang Arab itu berbeda dengan nama orang Eropa lainnya. Dan yang paling utama itu yang kita bahas adalah kebudayaan lisannya. Nah, jadi pada masa modern peradaban Islam itu kan semakin kompleks. Bahkan Islam itu mampu menyatu. Sekarang kan kompleks sangat perkembangan Islam itu, bahwa Islam itu mampu menyatu dengan ideologi nasionalisme, ideologi demokrasi, bahkan ideologi komunis. Islam itu juga pernah menyatu. Nah, ini adalah peradaban Islam di era modern, bukan hanya bentuk audio saja. Pada masa ini akan tetapi sudah juga bentuk visualnya, baik maupun fisiknya, begitu kan, seperti Pancasila kita, dasar negara kita yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di situ sudah kita lihat bahwa Islam itu sudah mampu menyatu dengan nasionalisme begitu. Nah, jadi misalnya nih, kita kan pertanyaannya di sini mengenai bagaimana perkembangan budaya lisan pada sekarang. Bisa kita lihat bahwa sampai sekarang kebudayaan yang ada di Hijaz atau
lisan atau syair-syair orang Hijaz itu berkembang begitu. Dimana kita lihat misalnya di daerah kita saja begitu, di daerah Banjarmasin, dimana kita lihat sering ada hapsian, kemudian burdahan, yang mana berarti peradaban lisan tadi berkembang sampai saat ini. Akan menyimpulkan sedikit, mempersingkat begitu. Jadi yang dinamakan budaya itu adalah hasil pikir manusia, tindakan manusia, dan hasil karya manusia. Akan tetapi apa perbedaannya dengan peradaban? Nah, si peradaban ini itu juga kebudayaan manusia, tapi kebudayaan yang sudah kompleks. Kemudian ditambah peradaban Islam, berarti peradaban kebudayaan Islam yang sudah kompleks, canggih, halus, tersusun dengan rapi, terstruktur yang dibawa oleh agama Islam. Jadi perbedaan antara budaya dengan peradaban itu terletak pada kecanggihannya. Kalau peradaban itu yang dilihat adalah kecanggihan berpikir pada zamannya, itu seperti kayak apa ya, melewati cara pikir pada zaman mereka. Cara pikirnya itu canggih begitu. Jadi itu pembeda antara budaya dan peradaban. Kemudian menurut saya pada zaman sekarang budaya orang Hijaz yaitu suka dengan syair begitu. Mereka mengungkapkan kebahagiaan dengan syair, mengungkapkan ejekan juga dengan syair, mengungkapkan rasa syukur mereka juga dengan syair begitu. Kefasihan lidah mereka itu masih berkembang menurut saya sampai sekarang. Bisa kita lihat dari daerah kita yang dekat, itu daerah Banjarmasin, dimana sekarang kan banyak hapsian, burdahan, dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa bukan peradaban atau kebudayaannya tadi orang-orang Hijaz itu berkembang sampai sekarang dan masih bisa kita rasakan sampai sekarang, dimana biasanya ada acara itu ada hapsian, ada burdahan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Salah hilapnya saya dalam menyampaikan materi atau pendapat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.